أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد صدق الله Sidang jamaah Masjid Al-Jihad Bandar Lampung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, pertolongan Allah pula, sehingga orang-orang yang beriman digerakkan Allah Subhanahu wa taala kakinya sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebagai rasa nikmat syukur orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sayang agungkan kepada junjungan kita Nabiuna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita umat-umatnya di akhir zaman ini makin mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makin mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau hari ini ada pemimpin-pemimpin yang kemudian tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sujud kita hari ini, Jumat ini, mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat Jumat yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib pada siang ini hendak menyampaikan nasihat terutama kepada diri saya pribadi dan kepada jemaah semuanya, yang akan saya beri judul wajibnya seorang yang beriman mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Tentu tertancap di akal, di logika orang-orang yang beriman, muncul rasa takut ketika disebutkan nama Allah. Bergetarlah hati-hati orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah. Jikalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, jikalau kalian menghitung nikmat-nikmatku, kata Allah, tentu kalian tidak dapat menghitung. Sehebat-hebatnya alat hitung yang diciptakan oleh orang-orang kafir, oleh manusia yang pintar-pintar di muka bumi ini, gadget, yang lain-lain, jikalau kita coba-coba menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan meledak semuanya hari ini. Oleh karena itu, alhamdulillah kita beriman kepada Allah. Hanya diperintahkan Allah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan atas takdir Allah pula kita semua orang-orang yang beriman dan khususnya yang berada di tempat ini mensyukuri nikmat Allah, bukan menghitung nikmat-nikmat Allah. Sebagian mufassir, ahli tafsir, sebagian ulama menafsirkan ayat ini yang harus kita pahami. Ada 3 nikmat yang utama di antara nikmat-nikmat yang utama yang harus kita jaga, kita perjuangkan, kita pertahankan sampai kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat utama di antara nikmat-nikmat yang utama adalah nikmatul iman wal Islam, nikmat iman dan nikmat Islam. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Seandainya kita mempunyai semua jabatan yang ada di dunia ini, mempunyai kekayaan semua yang ada di dunia ini, popularitas yang luar biasa di dunia ini, kalau kita tidak beriman dan Islam, tentu manusia itu paling rugi di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua hadis-hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling ekstrim di antara hadis-hadis Nabi, yang paling menakutkan ketika orang-orang beriman membaca hadis Nabi adalah hadis yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhamdulillah, nikmat utama di antara nikmat-nikmat yang utama yang harus kita jaga, kita pertahankan dan kita perjuangkan sampai kita kembali dipanggil Allah adalah nikmatul iman wal Islam. Inna ad-dina 'indallahi Islam. Nikmat utama yang nomor 2 di antara nikmat-nikmat yang utama yang wajib kita jaga, kita pertahankan dan kita perjuangkan setelah nikmatul iman wal Islam adalah nikmatul aqli, nikmat akal. Karena untuk mempertahankan keimanan dan keislaman kita baik di dunia, maka perlu logikanya para ulama. Tapi tidak boleh dengan logika kita. Berantakan agama itu, hancur agama. Kalau dengan logika bukan logikanya ulama. Dan kita tidak boleh pula kajian masih menisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khatamul anbiya. Karena jalan siratal ladzina an'amta 'alaihim, ikutilah jalan-jalan mereka itu kata Allah. Siapa mereka? Para ulama, para sahabat, para nabi, para wali dan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat utama yang nomor 2, di antara nikmat-nikmat yang utama yang harus kita jaga, kita pertahankan, kita perjuangkan sampai kita dipanggil Allah adalah nikmatul aqli. Jikalau kita gunakan nikmat akal itu dengan baik, betul di dalam Al-Quran, manusia itu pasti lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Itulah yang dicontohkan oleh para nabi, dibuktikan para nabi, para rasul, para wali dan para ulama. Tetapi jika nikmat akal tidak kita gunakan dengan baik, pasti kita lebih rendah daripada hewan. Maka nikmat utama yang nomor 2 di antara nikmat-nikmat yang utama yang harus tertanam tertancap di logika orang-orang beriman adalah nikmatul aqli. Maka mari kita jaga akal. Datang ke masjid Allah, berkumpul dengan orang-orang baik, datang ke majelis-majelis ilmu untuk menjaga akal kita. Otomatis iman kita akan terjaga dan otomatis keislaman kita akan terjaga. Bagaimana tidak lebih rendah daripada hewan kalau akal manusia ini sudah salah, sekalipun dia beriman? Hakikatnya binatang saja itu tidak mungkin menyalahi fitrah Allah, kudrah irada Allah. Bisa perempuan suka dengan perempuan, mustahil, dimustahilkan akalnya para ulama. Tetapi ada manusia yang beriman, sujud sama Allah, itu bisa suka laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Hari ini nauzubillah min dzalik. Lalu kemana kita? Apa pekerjaan kita di muka bumi ini tidak meluruskan saudara-saudara kita? Nauzubillah min dzalik. Itulah akal kalau tidak digunakan. Mudah-mudahan kita dikumpulkan Allah pada siang ini. Kita akan digolongkan Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang selalu mensyukuri nikmat aqli. Nikmat utama yang nomor 3 di antara nikmat-nikmat yang utama yang harus kita jaga, kita pertahankan, kita perjuangkan, dan ini harus kita sampaikan kepada anak cucu kita. Karena paling malapetaka seorang bapak kalau meninggalkan anaknya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau meninggalkan anak kita miskin dalam dunia ini, itu tidak jadi masalah. Tetapi kalau meninggalkan anak-anak keturunan kita dalam tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemalangan seperti apa lagi? Nikmat utama yang nomor 3 di antara nikmat-nikmat yang utama yang harus kita jaga, nikmatul al-khuriyah. Dulu para pejuang, para ulama, salah satu Cokro Aminoto
Begitu banyak pejuang, para ulama mendirikan satu masjid agar mata kita terbuka, agar akal kita memikirkan itu. Merdeka itu, istiqlal itu artinya merdeka. Tapi kebanyakan kita hari ini hanya melihat kemegahannya saja, tidak pernah memikirkan akalnya para ulama. Itulah contoh simbol. Seandainya suatu negara tidak merdeka, pasti runtuh segala-galanya. Hukum tidak berjalan, kemasyarakatan tidak berjalan, sosial tidak berjalan. Maka nikmat al-hurriyah harus kita jaga. Begitupun dengan manusia. Seandainya tidak merdeka, susah untuk beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nikmat merdeka, nikmat akal, nikmatul iman wal Islam adalah nikmat yang utama dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga, kita perjuangkan.